Bayangkan sebuah benua yang seluruhnya tertutup es setebal ribuan meter. Saking dinginnya, curah hujan itu hampir nggak ada. Ini yang bikin dia jadi gurun paling kering di dunia. Paradoks ya, penuh es tapi gurun. Iya kan? Anehnya lagi, gurun beku yang nyaris tanpa kehidupan ini justru jadi pusat perhatian global. Hari ini, kita akan melakukan penjelajahan mendalam ke Antartika, benua misterius di ujung selatan planet kita. Dan dari tumpukan sumber yang Anda berikan, misi kita hari ini menarik sekali. Kita nggak cuma akan lihat Antartika sebagai bongkahan es aja. Kita akan coba jawab kenapa sih tempat terpencil ini begitu vital buat sains. Betul. Dan bagaimana benua ini nyaris memicu perang dunia. Nah, itu dia. Dan juga apa saja rahasia, baik yang ilmiah maupun yang lahir dari imajinasi, yang tersembunyi di bawah lapisannya yang tebal itu. Kita akan bedah semuanya satu persatu. Oke, mari kita mulai dari yang paling kelihatan dulu deh, dari permukaannya. Kalau kita ngomongin Antartika, yang kebayangkan pasti cuma hamparan es putih tak berujung. Tapi sumber kita menegaskan satu hal penting, di bawah semua es itu ada daratan. Ini bukan sekedar es yang ngambang di laut kayak di Kutub Utara. Betul sekali. Dan fakta bahwa ini daratan, itu yang membuatnya jadi begitu ekstrim. Karena ada lantai benua yang kokoh, es bisa numpuk terus-menerus selama jutaan tahun. Luasnya 14 juta kilometer persegi. Itu benua terbesar kelima berarti? Ya, terbesar kelima. Dan ketebalan esnya, nah ini yang luar biasa. Rata-rata tebalnya 1,6 kilometer. Tunggu, 1,6 kilometer? Itu kan tinggi sekali. Sumber kita ngasih analogi yang bikin saya, wah, merinding. Katanya, kalau kita taruh Gunung Semeru, gunung tertinggi di Jawa, di dasar Antartika, puncaknya, itu masih akan terkubur ratusan meter di bawah es. Gila kan? Itu gila sekali. Benar. Di titik terdalamnya, ketebalan es bahkan bisa sampai 4 kilometer. Lapisan es raksasa inilah yang juga jadi penyebab paradoks terbesar Antartika tadi. Gurun terdingin itu ya? Iya, meskipun nyimpen 70% air tawar dunia dalam bentuk es, udaranya kering banget. Angin dingin yang berhembus dari pusat benua itu sama sekali nggak bawa uap air. Jadi curah hujannya, atau lebih tepatnya curah salju, sangat-sangat minim. Seberapa minim? Rata-rata cuma setara dengan 4 hari hujan dalam setahun. Wow! Jadi ini gurun terdingin sekaligus terkering di dunia? Suhunya sendiri bisa se-ekstrim apa sih? Kalau di pesisir, mungkin cuma minus 10 sampai minus 30 derajat Celcius pas musim dingin. Cuma? Iya cuma. Tapi kalau di dataran tinggi, di pedalaman, suhunya bisa rutin anjlok sampai minus 60 derajat. Itu bukan dingin yang nusuk tulang lagi, tapi dingin yang bisa membekukan jaringan tubuh dalam hitungan menit. Pantes saja ya, nggak ada manusia yang tinggal permanen di sana. Beda banget sama Kutub Utara yang punya suku-suku asli kayak Inuit gitu. Betul. Kehidupan di Antartika itu praktis cuma ada di pinggiran. Di laut ada paus, anjing laut, di pesisir ada penguin. Tapi begitu kita masuk ke tengah benua, isinya ya cuma es dan keheningan. Ditambah lagi fenomena mataharinya yang unik itu, saya nggak bisa bayangin hidup di sana. Oh iya, matahari terbit dan terbenam cuma sekali dalam setahun. Artinya, Anda akan mengalami 6 bulan siang terus-menerus, di mana matahari cuma muter di cakrawala, diikuti 6 bulan malam yang gelap gulita. Ritme hidup di sana benar-benar beda. Kondisi alamnya saja sudah seperti planet lain ya. Tapi ternyata yang lebih panas dari suhu dinginnya justru urusan manusianya. Begitu benua ini ditemukan tahun 1820-an, tempat ini langsung jadi arena perebutan. Awalnya ini soal gengsi para penjelajah. Aduh, cepat siapa yang pertama nancepin bendera. Tapi gengsi itu cepat sekali berubah jadi ambisi geopolitik. Negara-negara mulai gambar peta dan ngeklaim potongan-potongan Antartika buat mereka sendiri. Persis kayak bagi-bagi kue raksasa. Dan situasinya sempat genting sekali kan? Beberapa sumber bilang ini nyaris jadi perang di atas es. Nyaris sekali. Di era 1940-an dan 50-an, negara kayak Argentina, Chili, dan Inggris bahkan sampai kirim kapal perang buat mengamankan klaim mereka. Wah. Untungnya, konflik terbuka berhasil diredam sama kesepakatan awal namanya Deklarasi Angkatan Laut Tripartit yang melarang pengiriman armada militer ke sana. Tapi itu cuma plester sementara.
ketegangan puncaknya justru datang dari acara sains. Ini ironis sekali. Ada acara namanya International Geophysical Year atau IGY di tahun 1957. Ilmuwan dari seluruh dunia datang buat meneliti. Tapi begitu acaranya selesai, Dua pemain utamanya, Amerika Serikat dan Uni Soviet, menolak untuk berkemas pulang. Mereka bikin stasiun penelitian permanen dan nggak mau bongkar. Alasannya, penelitian kami belum selesai. padahal itu lagi puncak-puncaknya perang dingin kan? Tepat. Semua orang tahu ini bukan cuma soal sains. Ini langkah strategis buat membangun pijakan militer di benua terakhir yang nggak ada tuannya. Jadi ada kekhawatiran nyata akan pecahnya perang dingin di Antartika. Bayangan pangkalan rudal Soviet dan Amerika saling berhadapan di Kutub Selatan gitu ya. Persis. Skenario itu sangat mungkin terjadi. Menyadari bahaya ini, Presiden AS saat itu Dwight Eisenhower ngambil langkah yang berani. Dia ngundang 11 negara lain yang juga aktif di sana buat duduk bareng di Washington. Untuk merundingkan perjanjian damai. Betul. Tujuannya satu, menjadikan Antartika sebagai benua untuk perdamaian dan sains, bukan untuk perang. Tapi menyatukan 12 negara dengan kepentingan beda-beda, apalagi ada AS dan Uni Soviet, pasti nggak gampang. Sangat sulit. Sumber Anda mencatat ada lebih dari 60 sesi negosiasi yang alot. Tapi pada akhirnya, di tahun 1959, mereka berhasil mencapai kesepakatan bersejarah, Antarctic Treaty System atau Perjanjian Antarktika. Apa isi utamanya dari perjanjian ini? Yang paling penting, Ada 3 pilar utama yang revolusioner pada masanya. Pertama, Antarktika didedikasikan hanya untuk tujuan damai. Semua aktivitas militer, pangkalan, uji coba senjata dilarang total. oke, itu yang pertama. Kedua, kebebasan penelitian ilmiah dijamin. Data dan penemuan harus dibagikan secara terbuka ke seluruh dunia. Dan ketiga, ini yang paling krusial, semua klaim teritorial yang sudah ada itu dibekukan. Dibekukan. Maksudnya gimana? Jadi nggak ada yang boleh klaim wilayah baru, dan klaim yang lama itu nggak diakui, tapi juga nggak ditolak. Status quo. Jadi pada dasarnya, Antarktika itu tidak dimiliki oleh siapapun. Dan dimiliki oleh semua orang pada saat yang bersamaan. Ini sebuah eksperimen diplomasi yang luar biasa. Dan berhasil menjaga perdamaian di sana sampai sekarang. Sudah 56 negara yang ikut. Tapi, Lalu ada tapinya ya? selalu ada satu catatan penting yang bikin masa depannya jadi tanda tanya besar. Ini poin kuncinya. Perjanjian ini punya klausul bahwa salah satu protokol pentingnya tentang larangan penambangan akan berakhir pada tahun 2048. Tunggu. Maksudnya setelah 2048, larangan menambang itu hilang begitu saja, jadi siapa cepat dia dapat. Secara teknis, kalau nggak ada kesepakatan baru yang menggantikannya, pintu untuk eksploitasi sumber daya alam bisa terbuka lebar. Dan ini masalah besar, karena perkiraan geologis menunjukkan di bawah es Antartika ada cadangan minyak, gas, dan mineral yang sangat besar. Seberapa besar? Beberapa perkiraan bahkan bilang cadangan minyaknya bisa menyaingi Arab Saudi. Bayangkan perebutan yang bakal terjadi. Tahun 2048 itu akan jadi ujian terbesar bagi komitmen dunia. Dari politik yang rumit, mari kita kembali ke es itu sendiri. Karena di luar geopolitik, Antartika ini kan laboratorium alam terbesar di planet kita. Salah satu hal yang paling saya suka dari sumber-sumber ini adalah fakta bahwa benua ini adalah ladang perburuan meteorit. Betul sekali, ini tempat terbaik di dunia untuk menemukan batuan dari luar angkasa. Alasannya sederhana sih, lanskapnya kan hamparan es putih yang luas, jadi batuan gelap dari angkasa yang jatuh di sana jadi kontras banget dan gampang ditemukan. Dan esnya itu mengawetkan ya. Nah, itu dia. Kondisi beku dan keringnya mengawetkan meteorit-meteorit itu dengan sempurna selama ribuan tahun. Dan banyak diantaranya ternyata dari Mars kan? Benar. Dengan meneliti komposisi batuan Mars ini, ilmuwan bisa pelajari sejarah planet merah tanpa harus kirim misi mahal buat ambil sampel. Kayak dapat sampel gratis dari Mars gitu. Sumber Anda bahkan menyinggung temuan kontroversial di meteorit ALH 4401, di mana beberapa ilmuwan mengklaim nemu struktur fosil mirip jejak mikroba purba. Wah, itu bisa jadi bombshell kalau terbukti benar. Tapi selain harta karun dari langit, ada juga dunia tersembunyi di bawah es. Sumber kita bahas tentang danau subglasial. Apa sebenarnya itu? Bayangkan, di bawah lapisan es setebal 3-4 km, ada danau-danau air tawar yang cair. Cair. Kok bisa? Panas dari inti bumi bikin dasar es mencair, dan tekanan dari lapisan es di atasnya mencegah air itu membeku lagi.
Sampai sekarang, sudah lebih dari 379 danau semacam ini ditemukan. Pakai radar penembus es. Yang terbesar itu Danau Vostok, ukurannya hampir seluas Danau Ontario. Danau di bawah es setebal 4 kilometer. Itu kan seperti menemukan dunia yang hilang ya. Benar-benar terisolasi dari seluruh planet selama jutaan tahun. Tepat, Danau Vostok diperkirakan sudah terisolasi selama 15-35 juta tahun. Ini kapsul waktu biologis. Yang bikin para ilmuwan sangat bersemangat itu kemungkinan adanya ekosistem unik di dalamnya. Kehidupan mikroba yang mungkin bertahan dalam gelap total, tekanan ekstrim, dan nutrisi minim. Jadi ini bukan cuma soal nemuin mikroba aneh. Ini seperti menemukan cetak biru kehidupan di tempat paling mustahil di bumi, yang bisa jadi petunjuk buat cari kehidupan di tempat lain. Persis, kondisi di danau-danau ini mirip banget sama kondisi yang kita duga ada di bawah lapisan es Eropa, bulannya Jupiter, atau Enceladus, bulannya Saturnus. Kalau kita temukan kehidupan di Danau Vostok, itu akan memperkuat argumen bahwa kehidupan bisa ada di dunia-dunia es lain di tata surya kita. Selain melihat ke dunia lain, tes Antartika juga jadi mesin waktu untuk melihat masa lalu planet kita sendiri. Ini terkait dengan pengeboran inti es atau ice cores. Betul, para ilmuwan ngebor jauh ke dalam lapisan es, kadang sampai kedalaman lebih dari 3 km buat ngambil sampel es bentuk silinder panjang. Setiap lapisan es di silinder itu mewakili pengendapan salju dari 1 tahun tertentu di masa lalu. Mirip cincin pohon gitu. Dan di dalam lapisan-lapisan es itu terperangkap sesuatu yang sangat berharga. Gelembung-gelembung udara kecil. Itu adalah sampel atmosfer bumi dari masa lalu yang terawetkan dengan sempurna. Dengan menganalisis komposisi kimia dari es dan gas di dalam gelembung itu, kita bisa merekonstruksi iklim masa lalu dengan sangat akurat. Berapa suhunya, berapa konsentrasi karbon dioksida. Semuanya. Bahkan debu vulkanik apa yang ada di atmosfer saat itu. Salah satu sumber menyebutkan penemuan gelembung udara berusia 800.000 tahun. Gila, itu artinya kita bisa mencium udara dari zaman batu jauh sebelum manusia modern ada. Apa yang kita pelajari dari udara sekuno itu? Kita belajar tentang siklus alami zaman es dan periode hangat di bumi. Dan yang terpenting, data ini jadi tolak ukur yang tak ternilai untuk memahami perubahan iklim saat ini. Ketika kita bandingkan data 800.000 tahun itu dengan data 200 tahun terakhir, kita lihat lonjakan kadar CO2 yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi ini bukan lagi teori, ini bukti fisik yang terekam di dalam es. Yep, tepat. Dan dampaknya bukan lagi sekedar grafik. Pencairan es di Antartika ini punya konsekuensi langsung bagi kita semua kan? Lapisan es Antartika itu nyimpan cukup air untuk menaikkan permukaan laut global sampai 60 meter jika mencair semua. 60 meter. Tentu itu skenario ekstrim ya. Tapi bahkan pencairan sebagian kecil saja sudah jadi ancaman nyata bagi kota-kota pesisir di seluruh dunia, termasuk Jakarta. Sangat-sangat nyata. Jadi, apa yang terjadi di Antartika tidak akan tetap di Antartika. Oke? Sebuah tempat yang begitu terpencil, penting secara ilmiah, dan masa depannya penuh ketidakpastian. Tentu saja ini jadi lahan subur bagi imajinasi. Sekarang kita masuk ke sisi lain Antartika. Kanvas bagi dunia konspirasi. Penting untuk kita tegaskan ya, kita akan bahas klaim-klaim ini sebagai fenomena budaya, bukan sebagai fakta. Betul. Pendekatan yang netral penting di sini. Teori konspirasi pertama yang paling populer, seperti yang disebut sumber Anda, adalah tentang alien. Idenya adalah pemerintah dunia, terutama 12 negara asli penanda tangan perjanjian, itu menyembunyikan pangkalan alien di sana. Atau teknologi canggih mereka gitu ya. Bukti yang sering dipakai biasanya gambar satelit dari Google Earth yang nunjukin bentuk-bentuk aneh. Ada yang dibilang mirip piramida, ada yang mirip piring terbang yang terkubur di salju. Proyek pengeboran danau subglasial yang kita bahas tadi juga sering dituduh sebagai kedok buat nyari artefak alien. Dari sudut pandang ilmiah, fenomena ini dijelaskan sebagai pareidolia atau cocok logi. Itu kecenderungan alami otak manusia buat cari pola dan bentuk yang familiar, kayak wajah atau bangunan, pada gambar yang acak. Jadi nggak bukti konkretnya ya? Sampai saat ini tidak ada satupun. Struktur mirip piramida itu misalnya oleh para geolog diidentifikasi sebagai puncak gunung yang terbentuk secara alami yang disebut nunatak. Oke, teori kedua ini bahkan lebih liar lagi. Dunia tersembunyi di balik tembok es Antartika. Konon,
Antarktika itu bukan benua, tapi dinding es raksasa yang ngelilingin dunia kita yang datar. Di balik dinding itu, ada dunia lain. Mirip Grand Line di One Piece ya. Haha, iya, persis. Teori ini memang lebih mirip fiksi fantasi dan dipopulerkan oleh sebuah novel serta peta fiksi Terra Infinita. Menurut para penganutnya, dunia tersembunyi ini dijaga ketat oleh elit global. Tapi secara logika ini kan sulit sekali diterima. Maksud saya, Antarktika itu tempat yang sangat aktif diteliti. Ada ribuan ilmuwan dari puluhan negara yang datang dan pergi setiap tahun. Gimana mungkin nyembunyiin tembok es raksasa dan dunia lain dari begitu banyak orang? Nah, itulah bantahan logis utamanya. Dibutuhkan konspirasi global dengan tingkat kerahasiaan yang mustahil untuk dijaga. Makanya, komunitas ilmiah menganggap teori ini sebagai sebuah karya fiksi yang menarik tapi jelas bukan representasi dari kenyataan. Jadi, setelah menelusuri semua ini, kita lihat Antarktika punya banyak wajah ya. Di satu sisi, ia adalah laboratorium alam yang ekstrim, tempat kita mempelajari masa lalu iklim dan batas-batas kehidupan. Di sisi lain, ia adalah monumen keberhasilan diplomasi internasional. Sebuah bukti bahwa manusia bisa memilih perdamaian di atas konflik, meskipun masa depan komitmen itu akan diuji di tahun 2048 nanti. Dan terakhir, ia adalah cermin bagi imajinasi kita. Sebuah kanvas kosong yang luas, tempat kita memproyeksikan harapan, ketakutan, dan misteri terbesar kita. Pada akhirnya, kenapa benua terpencil ini begitu penting? Karena nasibnya terhubung erat dengan kita. Di sana tersimpan arsip iklim planet kita. Di sana mungkin ada kunci untuk memahami kehidupan di luar bumi. Dan di sana, kita lihat cerminan pilihan yang harus kita hadapi. Ini membawa kita pada satu pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Mengingat perjanjian Antarktika akan menghadapi ujian terbesarnya pada tahun 2048, dan di bawah esnya tersimpan sumber daya yang sangat besar, pertanyaan sebenarnya mungkin bukanlah apa yang tersembunyi di sana, melainkan siapa yang akan memutuskan masa depannya dan berdasarkan prinsip apa. Akankah semangat kerjasama ilmiah yang telah dijaga selama ini mampu bertahan, atau akankah ambisi geopolitik dan kebutuhan sumber daya akhirnya mencairkan perdamaian yang begitu rapuh itu?